Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian cerita di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang yang menderita penyakit kusta pada zaman itu merupakan sebuah aib besar, di mana penyakit ini membuat orang yang menderitanya menjadi najis diri, dikucilkan, bahkan yang paling ekstrim harus mengasingkan diri, sebab orang-orang pada zaman itu pasti menolak keberadaannya. Kita dapat membayangkan bersama betapa menderitanya seorang yang mengidap penyakit kusta yang kita dengarkan ceritanya melalui bacaan Injil tadi. Dia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga pastinya secara psikis. Akan tetapi saya ingin mengajak kita sekalian untuk berefleksi bersama dan menimba inspirasi iman dari sabda Tuhan hari ini. Di tengah keterpurukan dan ketidakberdayaannya, si pengidap penyakit kusta ini betapa ia memiliki iman yang besar. Dari mana kita tahu? Mari kita melihat tindakan yang dikerjakannya. Ia memiliki keberanian dan kehendak yang kuat untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ia tidak lagi takut terhadap penilaian orang banyak kala itu. Ia jatuh tersungkur dan dengan penuh iman menyerahkan diri kepada Yesus. Ia percaya bahwa kuasa Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Inilah tindakan iman yang luar biasa para sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Di tengah kehidupannya yang begitu sulit, ia masih mempunyai pengharapan. Dan dengan pengharapannya inilah yang menghantarkan ia sampai pada Tuhan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu ketika kita sedang jatuh sakit, kita akan bergegas dan berjuang untuk berobat agar segera sembuh. Bahkan segala cara akan kita lakukan. Demikian halnya, adakah kita mengerjakan hal yang sama ketika kehidupan rohani kita menderita dan sakit? Apakah kita juga bergegas dan mengerjakan apapun untuk memperoleh kesembuhan batin kita? Adakah kita sungguh datang kepada Tuhan untuk memohon disembuhkan dari penyakit batin kita? Adakah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ataukah kita terlalu percaya diri dengan mengatakan bahwa kehidupan rohani kita baik-baik saja? Belajar dari pengalaman si kusta yang kita renungkan hari ini, kita pun juga masing-masing memiliki kelemahan dan penyakit batin yang kerap membelenggu kita. Mungkin tidak kita sadari selama ini.
Maka sudah seharusnya sebagai orang-orang beriman, sekiranya kita tidak pernah jemu-jemunya untuk datang kepada Tuhan, minta disembuhkan, dibebaskan dari aneka belenggu penyakit yang diakibatkan oleh dosa dan kelemahan manusiawi kita. Biarlah tangan kasih Tuhan menjamah hidup kita dan memerdekakan kita dari hari ke hari. Mari para sahabat yang terkasih, kita selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarkan Dia menempa hidup kita seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Tuhanlah Sang Penyembuh abadi. Di dalam Dia semua yang kita butuhkan selalu ada. Datang dan mohonkanlah rahmat-rahmat yang kita perlukan bagi pesiaran hidup kita setiap hari. Semoga para sahabat yang terkasih kita dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.